لقينا المخيم كله مولع نار بشكل رهيب جدا. Saya akan pertegas seruan agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat diperbesar. 3 negara pada hari ini secara resmi mengumumkan pengakuannya terhadap Palestina. Presiden yang berani itu hanya Jokowi. Nah, Indonesia serukan kemerdekaan Palestina. Halo sobat-sobat sudut pandang, balik lagi bareng aku, Jub tentunya di sudut pandang. Nah, gimana nih kabar dari sobat-sobat semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu baik-baik saja ya. Oke sobat-sobat, seperti yang sudah kalian baca di judul ataupun sudah kalian dengarkan di awal tadi, Indonesia menyerukan kemerdekaan untuk Palestina. Serangan di Rafah membuat kita semakin sakit lagi melihat bagaimana kondisi saudara kita di Palestina yang bertubi-tubi mengalami serangan demi serangan, dan yang menyakitkan adalah tempat di mana mereka berlindung juga diserang oleh Israel. Kemarin ketika upacara peringatan Hari Pancasila yang dilaksanakan di Riau, Pak Joko Widodo sebagai pemimpin upacara memberikan sambutan di mana isi sambutannya beliau memberikan pesan bahwa Indonesia akan terus mendorong kemerdekaannya Palestina. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Itu tadi isi sambutan Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi juga menyelipkan pesan bahwa Indonesia akan terus mendorong kemerdekaan dari Palestina. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk melihat bagaimana situasi Rafah saat ini. Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Lainnya terluka. Serangan udara Israel ke kamp pengungsi Palestina di Rafah terjadi 2 hari setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk mengakhiri serangan militernya di Rafah, di mana lebih dari separuh dari penduduk Gaza mencari perlindungan sebelum serangan Israel awal bulan ini. Tentara Israel mengkonfirmasi serangan tersebut dan mengatakan bahwa serangan tersebut mengenai instalasi Hamas dan menewaskan 2 militan senior Hamas. Dikatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki laporan bahwa warga sipil dirugikan. سمعنا صوت قصف قريب من هنا، اجينا لقينا المخيم ملان بالنازحين، ملان اطفال وشباب ونساء وشيوخ. والمخيم معروف ان النازحين يعني معروف انه اللي جايين اصلا من هنا اغلبهم من الشمال. لقينا المخيم كله مولع نار بشكل رهيب جدا. استدعينا حوالي الدفاع المدني يجي الدفاع المدني، بس لقينا اشكال يعني مناظر مش طبيعيه، اشلاء ناس تقريبا سايحه، طلعنا ناس مناظرها جدا لا تستوعب، يعني طلعنا اطفال اشلاء، طلعنا شيوخ وشباب، والمخيم كان جدا يعني الحريق مش طبيعي، واغلب النازحين اللي هنا يعني تقدر تقول انه ما حدش نجي، يعني طلعنا اصابات قليله جدا، حوالي 8 اصابات، بس طلعنا شهداء جدا كثير. وفيش امكانيه طبعا قد الدفاع المدني انه اخذ وقت هذا المناطق. Ketika banyak yang terbakar dan pastinya juga menimbulkan korban jiwa, anak-anak, perempuan, orang tua. Wah, ini sangat-sangat menyakitkan buat aku. Indonesia tidak hanya menyerukan soal kemerdekaan Palestina saja, tapi segala upaya sudah dilakukan oleh Indonesia. Dari mulai speak up di PBB sampai ke menyuarakan soal kemerdekaannya Palestina melalui media-media. Seperti salah satu contoh upaya yang tengah dilakukan oleh Indonesia adalah kunjungan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini yang bertujuan untuk mendamaikan Israel dan juga Palestina. Bertolak dari Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat malam 10 November 2023, Presiden Jokowi bersama delegasi terbatas melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi dan Amerika Serikat. Presiden Jokowi tiba di Riyadh, Arab Saudi, pada 11 November 2023 untuk menghadiri KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI. Dalam keterangan sebelum keberangkatannya dari tanah air, Presiden Jokowi mengatakan, KTT OKI di Riyadh sangat penting sebagai upaya tambahan untuk menghentikan serangan Israel terhadap bangsa Palestina. Dalam KTT tersebut, para pemimpin negara-negara OKI akan membahas situasi terkini di Gaza yang menjadi pusat konflik antara Israel dan kelompok Hamas Palestina sejak 7 Oktober 2023. Saya akan pertegas seruan agar gencatan senjata dapat segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan dapat diperbesar. Dari KTT OKI di Riyadh,
Kemudian pada 12 November 2023, Presiden Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke San Francisco. Oke, itu tadi Pak Jokowi. Selain Pak Jokowi, juga ada upaya yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Ibu Retno, yang mendorong semua negara untuk mengakui kemerdekaannya Palestina. Jadi pertemuan ini adalah bagian dari upaya OKI. Jadi OKI ada OIC Contact Group, di mana Indonesia merupakan salah satu di antaranya. Dan kali ini kita melakukan pertemuan dengan negara-negara Uni Eropa. Tujuannya adalah dua hal besar. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat bersinergi dalam konteks mengimplementasikan two-state solution. Yang kedua adalah mengenai masalah pengakuan atau rekognisi. Dalam konteks itulah tiga negara pada hari ini secara resmi mengumumkan pengakuannya terhadap Palestina. Dan tentunya di dalam pertemuan tersebut saya gunakan untuk melakukan appeals, meminta negara-negara lain di Uni Eropa dan di Eropa pada umumnya untuk dapat mengikuti jejak yang telah diambil oleh Norwegia, Irlandia, dan Spanyol. Dan di dalam pertemuan tersebut hadir Perdana Menteri Palestina yang baru, Perdana Menteri Mustafa. Di dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Mustafa menjelaskan mengenai rencana reformasi yang akan dilakukan oleh otoritas Palestina. Dan kita semua mendukung upaya reformasi yang dilakukan oleh otoritas Palestina. Kemarin saya juga melakukan untuk pertama kalinya pertemuan dengan Perdana Menteri Palestina yang baru dan membahas sekali lagi mengenai bagaimana mengimplementasikan two-state solution, bagaimana mengempower otoritas Palestina, dan juga kita memberikan dukungan terhadap reformasi yang akan dilakukan. Iya, Bu Retno, pada hari ini Selasa 28 Mei 2024, Irlandia, Spanyol, dan Norwegia ini akan menetapkan pengakuannya terhadap Palestina. Bu, yang menjadi pertanyaan bagaimana memastikan ketiga negara ini akan tetap konsisten? Saya kira mereka akan konsisten karena keputusan ini adalah keputusan besar, dan keputusan besar tidak mungkin dilakukan tanpa pertimbangan yang masak, tanpa pertimbangan yang panjang. Dan keputusan ini menunjukkan kepemimpinan mereka, leadership mereka, dan mereka telah memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar. Karena setiap hari kita melihat kekejaman demi kekejaman yang terus dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Dan sudah lebih dari 35.000 orang terbunuh di Gaza. Pelanggaran terhadap hak-hak bangsa Palestina juga terus terjadi. Dan saya yakin hal-hal inilah yang menjadi beberapa pertimbangan utama ketiga negara tersebut untuk mengakui Palestina. Dan kita yakin pengakuan tersebut juga akan berkontribusi dalam proses implementasi solusi dua negara. Iya, lalu bagaimana tanggapan Indonesia terhadap pengakuan dari tiga negara tersebut terhadap Israel? Kita menyambut baik. Jadi hari ini Kementerian Luar Negeri juga mengeluarkan Twitter menyambut baik keputusan ketiga negara tersebut untuk mengakui Palestina. Dan kita sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa pengakuan ini akan berkontribusi secara signifikan dalam proses implementasi two-state solution atau solusi dua negara. Kenapa implementasi two-state solution ini menjadi sangat penting? Karena kita mulai melihat, dan ini dilakukan secara terus-menerus oleh PM Netanyahu yang selalu mengatakan tidak ada two-state solution. Yang ada hanyalah one-state solution. Yang berarti hak-hak Palestina akan ditiadakan sama sekali. Oleh karena itu, bagus dalam pertemuan antara beberapa negara OKI dengan Uni Eropa dan beberapa negara Eropa lainnya, semua pihak berkomitmen untuk mengimplementasikan two-state solution. Yang berarti two-state solution ini sudah dikunci, hanya pertanyaannya bagaimana kita mengimplementasikan two-state solution tersebut, dan salah satu elemen yang penting adalah mengenai masalah pengakuan. Oleh karena itu sekali lagi, Indonesia menyambut baik keputusan ketiga negara tersebut, dan saya kemarin lusa melakukan pertemuan bilateral dengan ketiga Menteri Luar Negeri tersebut. Menteri Luar Negeri Irlandia, Spanyol, dan juga Norwegia. Setelah ikut dalam kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Uni Eropa, ini luar biasa sekali karena Indonesia tidak pernah main-main dukungannya untuk Palestina dan tidak pernah main-main untuk mendorong kemerdekaannya dari Palestina.
Nah, sobat-sobat sudut pandang mengenai sikapnya Pak Jokowi yang mengatakan akan terus mendorong kemerdekaannya Palestina, bahkan tidak di satu kali kesempatan aja, berkali-kali kesempatan Pak Jokowi terus menyinggung soal kemerdekaannya Palestina. Bisa dikatakan Pak Jokowi ini seorang yang sangat berani sekali membuat statement di publik dengan tegas mengatakan terus mendukung Palestina. Nah, soal sikapnya Pak Jokowi yang tegas ini, Bung Marwar Sirait membuka kartu mengenai sosoknya Pak Jokowi. Ini soal sikapnya Pak Jokowi yang dinilai berani tadi soal Palestina. Bung Marwar mengatakan kalau beliau tidak pernah meragukan keberaniannya Pak Jokowi. Tidak hanya Palestina saja, tapi sebelumnya Pak Jokowi juga sudah pernah mendatangi sebuah negara yang posisi pada saat itu sangat berbahaya karena memang ada situasi perang yang sudah disarankan untuk tidak datang ke sana, tapi justru Pak Jokowi datang ke sana dengan tujuan ingin mendamaikan antar dua negara tersebut. Yuk langsung aja kita dengarkan bagaimana pendapatnya dari Bung Marwar Sirait berikut ini. Kalau kita sudah dekat, ya, dan saya selama ini merasakan yang menjalankan ajaran Bung Karno dengan benar, bukan hanya pidato, bukan hanya omon-omon, adalah Pak Jokowi. Buktinya apa? Kan kamu pasti tanya buktinya kan? Langsung saya jawab aja. Bung Karno ya mengajarkan tahun 55 membuat gerakan non-blok. Karena ada blok Eropa dulu dan Eropa Barat, Amerika itu NATO ya, dipimpin Amerika. Blok Timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Ada China, ada Korea Utara dan lain sebagainya. Bung Karno tahun 55 di Gedung Asia Afrika, udah pernah kan di Gedung Asia Afrika di Bandung, nah itu membuat gerakan non-blok supaya negara-negara Asia dan Afrika itu punya kekuatan sendiri dan tidak tergantung kepada dua blok tadi. Nah contohnya Jokowi apa yang dilakukan salah soal itu, ya dia tidak dalam tekanan blok Barat maupun blok Timur. Waktu perang Rusia dan Ukraina, saya pikir pada saat berkecamuk perang, yang presiden yang berani datang ke Rusia dan Ukraina itu hanya Jokowi. Nah itu tadi sobat-sobat sudut pandang pendapat dari Bung Marwar, argumen dari Bung Marwar mengenai Pak Jokowi yang selalu tegas dalam menanggapi perdamaian di dunia. Salah satu contoh yang diucapkan oleh Bung Marwar tadi ketika ada perang antara Rusia dan Ukraina, tapi Pak Jokowi tetap kekeh dan tetap mau untuk berkunjung di negara tersebut. Dan Pak Jokowi itu presiden satu-satunya yang berani ke sana ketika situasi tersebut. Ini sangat luar biasa sekali ya ketika kita memiliki presiden yang sangat tegas, tidak takut menghadapi situasi-situasi yang mencekam seperti itu dan tetap kukuh, tetap tegas dalam menyikapi perdamaian di dunia. Salah satunya Palestina. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengatakan saya turut bersedih atas kejadian yang terjadi di Palestina, di Rafah. Semoga kita segera menemukan jalan untuk menuju perdamaian Palestina dan Israel. Sepertinya kita akhiri dulu videonya sampai di sini, sobat-sobat sudut pandang. Terima kasih sudah menonton sudut pandang dari awal sampai akhir. Silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.